Pernahkah kamu mendengar nama Fakhruddin Al-Razi? Mungkin namanya tidak sepopuler Imam Al-Ghazali, tetapi perannya dalam peradaban Islam sungguh luar biasa. Mari kita kenali lebih dekat sosok ulama raksasa dari abad ke-12 Masehi ini, yang dijuluki sebagai Sultan para ahli teologi. Lahir sekitar tahun 1150 Masehi di kota Rey, dekat Teheran modern. Fakhruddin Al-Razi tumbuh di tengah-tengah zaman yang penuh gejolak. Kekhalifahan Abbasiyah sedang melemah. Kerajaan-kerajaan kecil saling berebut kuasa dan berbagai aliran pemikiran dalam Islam berkembang pesat. Dalam situasi inilah, Al-Razi muncul sebagai seorang penengah intelektual. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain, dan gelar Al-Razi merujuk pada kota kelahirannya, Rey. Sejak kecil, ia sudah digembleng ilmu agama langsung oleh ayahnya, seorang ulama terkemuka. Ia dididik dalam tradisi teologi Asy'ari dan fikih Syafi'i yang menjadi fondasi pemikirannya. Namun, Al-Razi tidak puas hanya dengan ilmu yang diwariskan. Ia adalah seorang pengembara ilmu sejati. Ia melakukan perjalanan ke berbagai pusat keilmuan seperti Nishapur, Maragha, hingga Herat di Afghanistan. Tujuannya mencari ilmu, berdiskusi, dan bahkan berdebat dengan para cendekiawan terkemuka pada masanya. Al-Razi terkenal dengan kemampuannya dalam berdebat. Retorikanya begitu tajam dan logikanya begitu kuat, sehingga ia sering diundang oleh para penguasa untuk berdiskusi di istana mereka. Seperti Imam Al-Ghazali sebelumnya, Al-Razi berusaha menjembatani antara akal dan wahyu. Ia tidak ragu untuk mempelajari filsafat Yunani, terutama pemikiran Aristoteles dan Ibnu Sina, lalu mengintegrasikannya ke dalam kerangka teologi Islam. Upayanya ini terlihat jelas dalam karya-karyanya yang monumental, seperti kitab filsafat Al-Mabahith, Al-Masyrikiyah, dan tentu saja tafsir Al-Qur'annya yang sangat terkenal, Mafatih Al-Ghab atau Tafsir Al-Kabir. Tafsir ini begitu kaya karena tidak hanya membahas makna ayat, tetapi juga menggabungkannya dengan diskusi teologi, filsafat, sains, dan bahasa. Reputasinya begitu tinggi, sehingga kemanapun ia pergi, ratusan murid setia mengikutinya. Ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa 300 murid berjalan kaki mengiringi kendaraannya. Bahkan ada yang menggambarkan betapa luasnya perpustakaan pribadinya, sampai-sampai 1000 bagal diperlukan untuk membawa buku-buku dan barang miliknya. Kekayaannya pun disebut nyaris tak terbatas. Sebagian besar berasal dari hadiah para penguasa yang mengaguminya. Salah satu patron utamanya adalah Sultan Ghiyath al-Din dari dinasti Guriyah, yang membangun sebuah madrasah atau akademi khusus untuknya di Herat. Disinilah Al-Razi menetap dan mengajar, menjadi magnet bagi para penuntut ilmu dari seluruh penjuru negeri. Karena wibawa dan kedalaman ilmunya, ia dianugerahi gelar Syekhul Islam atau pemuka Islam. Namun, hidupnya tidak selamanya mulus. Sifatnya yang kritis dan debatnya yang seringkali menyerang membuatnya punya banyak musuh. Ia terlibat polemik sengit dengan sekte Karamiyah, sebuah kelompok yang punya pandangan teologi konservatif. Karena keberhasilannya menarik beberapa pengikut Karamiyah kembali ke ajaran Ahlu Sunnah, permusuhan terhadapnya semakin menjadi-jadi. Puncaknya, pada tahun 1209 Masehi, Fakhruddin Al-Razi wafat di Herat dalam usia sekitar 60 tahun. Banyak sumber sejarah menyebutkan bahwa ia meninggal karena diracun oleh komplotan yang tidak menyukainya. Meskipun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, yang pasti wafatnya Al-Razi adalah sebuah kehilangan besar. Namun, warisan pemikirannya terus hidup
melalui karya-karyanya yang abadi, memberikan pencerahan bagi generasi-generasi Muslim setelahnya. Itulah sekelumit kisah tentang Fakhruddin Al-Razi, seorang sultan di medan perdebatan dan seorang raksasa intelektual dalam sejarah Islam. Bagaimana perjalanan intelektual Imam Fakhruddin Al-Razi hingga ia menjadi salah satu ulama terbesar? Mari kita telusuri jejak pendidikannya yang luar biasa. Semuanya berawal dari rumah. Al-Razi menerima pendidikan pertamanya langsung dari sang ayah, yang merupakan seorang ulama Asy'ari terkemuka. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan teologi Asy'ari, sebuah aliran kalam Sunni yang sangat rasional, dan juga fikih Syafi'i. Dasar yang kuat inilah yang menjadi fondasi bagi kecerdasannya yang cemerlang. Haus akan ilmu, Al-Razi muda berkelana ke berbagai pusat pengetahuan di dunia Islam Timur. Salah satu perhentian pentingnya adalah Nesyab. Disinilah ia pertama kali berkenalan dengan karya-karya filsafat besar, seperti pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina. Penguasaannya terhadap logika dan filsafat mulai terasah di kota ini, yang nantinya menjadikannya seorang kritikus sekaligus pengulas yang sangat mendalam terhadap pemikiran Ibnu Sina. Perjalanannya tidak berhenti di situ. Al-Razi juga menimba ilmu di kota-kota lain seperti Maraha dan Murv. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Majd al-Din al-Jili, yang merupakan murid langsung dari Imam Al-Ghazali. Melalui Al-Jili, Al-Razi mewarisi tradisi penting yang dirintis Al-Ghazali, yaitu mengintegrasikan filsafat ke dalam teologi Islam. Kombinasi pendidikan inilah yang membentuknya menjadi seorang polimat sejati, menguasai berbagai cabang ilmu, dari ilmu agama hingga sains. Setelah menyerap begitu banyak ilmu, tiba saatnya Al-Razi untuk berbagi. Ia menjadi pengajar di berbagai kota, termasuk kampung halamannya, Rey, dan juga Ghazni, yang kini berada di Afghanistan. Puncak karier mengajarnya adalah ketika ia memimpin sebuah madrasah besar di Herot, yang dibangun khusus untuknya oleh penguasa setempat. Ini menunjukkan betapa tinggi penghargaan orang pada kapasitas keilmuannya. Kehidupan akademik Al-Razi tidak pernah sepi dari perdebatan. Ia dikenal sangat aktif dalam munazarah atau debat ilmiah dengan ulama dari berbagai mazhab. Ia berdialog dengan ulama Maturidi di Transoksiana hingga para sarjana Hanbali yang lebih tekstualis. Tujuannya jelas, untuk mengukuhkan posisi mazhab Asy'ari dan Syafi'i di wilayah-wilayah tersebut. Kepercayaan dirinya pun sangat tinggi. Dalam salah satu karyanya yang menceritakan debat-debatnya, Al-Razi dengan nada satir menyebut dirinya sebagai satu-satunya sarjana terhormat di antara gerombolan orang dungu. Meskipun terdengar sombong, ini mencerminkan betapa superior posisi intelektualnya di mata kawan maupun lawan debatnya saat itu. Ia tahu betul kapasitas dirinya. Menariknya, menjelang akhir hayatnya, Al-Razi menunjukkan ketertarikan pada tasawuf. Meskipun sepanjang hidupnya ia lebih dikenal sebagai teolog rasional dan filsuf, beberapa sumber mencatat bahwa di masa tuanya, ia mulai menghargai pengalaman spiritual para sufi. Namun, perlu dicatat, dimensi tasawuf ini tidak pernah menjadi bagian dominan dalam pemikirannya. Al-Razi tetaplah dikenang dalam sejarah sebagai seorang dialektikus rasional yang ulung. Itulah sekelumit perjalanan intelektual luar biasa dari Imam Fakhruddin Al-Razi, seorang pencari ilmu sejati yang warisannya terus hidup hingga hari ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mazhab fikih dan teologi apa sih yang sebenarnya dianut oleh sosok jenius ini? Mari kita bedah bersama. Kita mulai dari sisi fikih atau hukum Islam. Dalam hal ini, Imam Al-Razi adalah seorang pengikut setia dari mazhab Syafi'i. Ini bukan hal yang aneh, karena pada masanya,
banyak sekali ulama di wilayah Persia dan Khurasan, tempat beliau hidup, yang memang berpegang pada metodologi Imam As-Syafi'i. Buktinya bisa kita lihat langsung dari karya-karya beliau, terutama di bidang usul fikih, yang kerangka pemikirannya sangat kental dengan corak Syafi'iyah. Jadi, untuk urusan hukum Islam, jelas ya, beliau adalah seorang Syafi'i tulen. Sekarang, kita beralih ke ranah teologi atau ilmu kalam yang menjadi keahlian utama beliau. Disinilah Imam Al-Razi benar-benar bersinar. Beliau adalah seorang pembela utama dan pengembang akidah Asy'ariyah. Saking hebatnya, beliau sampai mendapat gelar Imam Al-Mutakallimin, pemimpin para teolog Islam pada zamannya. Sebagai seorang Asy'ari, Al-Razi sangat menekankan prinsip tanzih, yaitu menyucikan sifat-sifat Tuhan dari segala bentuk kemiripan dengan makhluk. Beliau tidak menerima Tuhan digambarkan punya tangan, wajah, atau sifat-sifat fisik seperti manusia. Prinsip ini sangat jelas terlihat dalam karyanya yang terkenal, Asas Al-Taqdis. Di dalam kitab ini, beliau dengan sangat brilian membantah paham tajsim atau antropomorfisme, yaitu paham yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Lawan debatnya adalah kelompok Mujassimah dan Karamiyah. Argumen yang beliau gunakan pun sangat kuat, menggabungkan dalil dari Al-Quran dan logika yang sangat sulit dipatahkan. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman beliau terhadap teks suci sekaligus kemampuan nalarnya yang luar biasa. Imam Al-Razi juga mewarisi kerangka berpikir rasional dari gurunya secara tidak langsung, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau berusaha keras untuk menyatukan kekuatan dalil nakli, yaitu wahyu dari Al-Quran dan Sunnah, dengan dalil akli, yaitu argumen akal dan logika. Tujuannya satu, untuk mempertahankan dan memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai serangan pemikiran. Kombinasi inilah yang membuat argumen-argumen beliau begitu kokoh dan meyakinkan. Meskipun beliau sangat teguh memegang akidah Asy'ariyah, Imam Al-Razi adalah seorang pemikir yang sangat terbuka dalam karya-karyanya. Beliau tidak ragu untuk mengutip, menganalisis, bahkan mengkritik berbagai pandangan dari aliran lain, mulai dari pandangan kaum Mu'tazilah yang sangat rasional, para filsuf peripatetik pengikut Aristoteles, hingga pemikiran kelompok Batiniyah yang misterius. Setelah memaparkan semua pandangan itu, barulah beliau memberikan sintesis atau kesimpulan akhir dari perspektif Sunni Asy'ari. Sikap intelektual seperti ini menunjukkan keluasan wawasan dan kejujuran akademis yang patut kita teladani. Ada satu catatan menarik tentang fase akhir kehidupan beliau. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Imam Al-Razi sempat menunjukkan ketertarikan pada dunia sufisme atau tasawuf. Namun, penting untuk dicatat, beliau tidak pernah secara formal bergabung dengan tarekat sufi manapun. Orientasi intelektual utamanya tetap berada pada disiplin ilmu kalam, filsafat, dan tafsir Al-Quran. Fondasi pemikirannya tidak pernah bergeser dari kombinasi Syafi'i dalam fikih dan Asy'ari dalam teologi. Jadi, kesimpulannya, Imam Fakhruddin Al-Razi adalah representasi sempurna dari seorang ulama jamu al-ulum, yaitu sosok yang menguasai dan menggabungkan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kombinasi keahliannya dalam fikih Syafi'i dan teologi Asy'ari, ditambah dengan penguasaannya atas filsafat, logika dan tafsir, menjadikan beliau figur intelektual yang sangat langka dan sulit ditandingi pada masanya, bahkan hingga hari ini. Kali ini kita akan membahas warisan intelektual luar biasa dari Imam Fakhruddin Al-Razi, seorang cendekiawan ensiklopedis dari era keemasan Islam. Bayangkan, lebih dari 100 karya. Ini menunjukkan betapa produktif dan luasnya ilmu beliau.
Mari kita mulai dengan karyanya yang paling fenomenal, Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib. Ini bukan sekadar tafsir biasa, tapi sebuah karya monumental setebal 32 jilid. Di dalamnya, Al-Razi tidak hanya menjelaskan ayat Al-Quran, tapi juga mengupas tuntas berbagai ilmu, mulai dari teologi, filsafat, hukum, hingga sains. Tak heran, tafsir ini dijuluki sebagai ensiklopedia ilmu keislaman. Memang, ada ulama yang mengkritik. Katanya di dalamnya ada segala sesuatu kecuali tafsir karena saking banyaknya pembahasan lain. Tapi, banyak juga yang membela. Justru tafsir ini mengandung segala ilmu beserta tafsirnya, menunjukkan betapa luasnya wawasan Al-Razi yang tetap berpusat pada pemahaman Al-Quran. Selanjutnya, ada kitab Muhasal Afkar Al-Mutakadimin wa Al-Mutaakhirin. Ini adalah ringkasan kritis ilmu kalam yang merangkum dan membandingkan pemikiran teolog dari zaman klasik hingga masanya. Begitu terbit, kitab ini langsung menjadi standar dalam studi teologi Sunni. Banyak ulama setelahnya yang membuat syarah atau bahkan bantahan terhadapnya, menandakan betapa sentralnya posisi kitab Muhasal ini di bidang filsafat. Al-Razi punya dua karya besar. Pertama, Al-Mabahith Al-Masyrikiyah, sebuah diskusi mendalam tentang metafisika dan fisika ala Ibnu Sina, lengkap dengan kritik dan modifikasi orisinal dari Al-Razi sendiri. Kedua, dan ini adalah magnum opus filsafatnya, yaitu Al-Matalib Al-Aliyah, ditulis di akhir hayatnya. Kitab ini dianggap puncak pemikiran Al-Razi, di mana ia mengeksplorasi masalah-masalah filosofis terdalam, seperti hakikat wujud dan awal mula alam semesta. Sayangnya, beliau wafat sebelum sempat menyempurnakan karya agung ini. Tak hanya di bidang tafsir dan filsafat, Al-Razi juga seorang ahli hukum Islam atau usul fikih. Karyanya, Al-Mahsul fi Ilm Usul Al-Fiqh, menjadi rujukan penting yang merangkum prinsip-prinsip metodologi hukum Islam. Kitab ini menunjukkan kecermatan logis Al-Razi dalam menganalisis dalil-dalil syar'i, dan banyak diolah kembali oleh ulama setelahnya. Beliau juga menulis risalah teologi penting berjudul Asas Al-Taqdis. Di sini, Al-Razi dengan tajam membela konsep tanzih, yaitu penyucian Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat fisik, dan menolak interpretasi harfiah ayat-ayat mutasyabihat. Ini adalah bantahan keras terhadap kelompok yang menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Selain itu, Al-Razi juga aktif berinteraksi dengan pemikiran filsuf lain. Contohnya adalah Syara al-Isyarat, sebuah komentar kritis atas karya filsafat terkenal Ibnu Sina, Al-Isyarat wal Tanbihat. Di sini, Al-Razi tidak hanya menjelaskan, tapi juga berani mengkritisi beberapa konsep Ibnu Sina, menunjukkan kemandirian berpikirnya. Dan daftarnya masih panjang. Al-Razi juga menulis tentang etika, logika, kedokteran, astronomi, bahkan kimia. Ada karya tentang logika berjudul Kitab Al-Mantiq Al-Kabir, tentang psikologi jiwa dan ruh dalam kitab Al-Nafs wal Ruh, hingga kitab tentang fisiognomi atau ilmu membaca karakter dari wajah. Beliau bahkan menulis komentar untuk buku kedokteran legendaris Canon of Medicine karya Ibnu Sina, dengan warisan intelektual yang begitu kaya dan beragam. Imam Fakhruddin Al-Razi benar-benar sosok cendekiawan universal. Beliau menunjukkan bahwa kedalaman iman dan keluasan akal bisa berjalan beriringan, meninggalkan jejak ilmu yang tak lekang oleh waktu. Siapa sangka,
Seorang ulama besar pernah mengakui bahwa argumen lawannya, para filsuf, secara logika murni lebih kuat daripada argumennya sendiri. Tapi, ia tetap teguh membela akidahnya dengan cara yang lebih cerdas. Inilah kisah Imam Fakhruddin Al-Razi, sang pembaharu teologi Islam. Di masa setelah era para imam besar, Al-Razi mewarisi tradisi teologi Asy'ariyah. Namun, ia tidak hanya menerima begitu saja. Al-Razi melakukan sebuah gebrakan besar. Ia mensintesis pemikiran dari berbagai aliran. Ia berani mengambil ansur-ansur terbaik dari argumen Mu'tazilah, bahkan dari filsafat Islam, untuk memperkaya diskusi dalam mazhab Asy'ari. Pendekatan eklektik inilah yang membuat pemikiran Al-Razi menjadi sangat fleksibel dan canggih. Sebagai contoh, coba kita lihat perdebatan sengit tentang apakah alam semesta ini kekal atau diciptakan. Al-Razi dengan cermat mengumpulkan semua dalil dari para filsuf yang mengatakan alam itu kekal tanpa awal. Di sisi lain, ia juga mengumpulkan semua dalil dari para teolog yang meyakini alam diciptakan dari ketiadaan. Lalu, apa yang ia lakukan? Ia mengkritisi keduanya secara mendalam. Disinilah letak keunikan Al-Razi. Ia secara objektif mengakui bahwa argumen para filsuf tentang kekekalan alam secara logika murni terasa lebih kuat. Namun, ia tidak lantas menyerah. Berlandaskan keimanan pada wahyu, ia tetap mempertahankan doktrin penciptaan alam. Tapi, ia tidak berhenti di situ. Ia justru memperkuat posisi para teolog dengan menyusun argumen-argumen filosofis baru yang lebih tangguh. Ini menunjukkan betapa Al-Razi adalah seorang pemikir yang jujur sekaligus pembela akidah yang ulung. Bukan hanya dalam perdebatan, Al-Razi juga berjasa besar dalam merumuskan ulang konsep-konsep pokok Asy'ariyah agar lebih sistematis dan mudah dipahami melalui karya-karyanya yang monumental seperti Arba'in, Fi Ushuluddin, dan Al-Muhassal. Ia menata ulang pembahasan teologi menjadi lebih logis dan komprehensif. Konsep-konsep rumit seperti takdir dan kehendak bebas, sifat-sifat Tuhan, serta hakikat esensi dan eksistensi, ia jelaskan dengan bahasa argumen yang bahkan bisa dipahami oleh para filosof. Dengan cara ini, Al-Razi berhasil mengangkat derajat ilmu kalam ke level intelektual yang lebih tinggi. Teologi Islam tidak lagi dipandang inferior di hadapan filsafat, melainkan mampu berdialog secara setara. Hal inilah yang membuat teologi Asy'ariyah semakin diterima luas di kalangan intelektual Muslim setelah masa Imam Al-Ghazali. Kontribusi Al-Razi tidak hanya di atas kertas. Ia adalah seorang gladiator intelektual yang terjun langsung ke medan perdebatan. Ia berdebat sengit dengan kelompok Maturidiyah, Karamiyah, hingga Mujassimah yang memiliki pandangan berbeda. Kemenangan argumen Al-Razi dalam debat-debat ini yang terdokumentasi dalam risalahnya dilaporkan membuat banyak orang, termasuk pemuka aliran lain, beralih ke pemahaman Asy'ariyah. Ia berhasil memantapkan ajaran ini di wilayah Khurasan, Persia, hingga Asia Tengah. Warisan ilmu kalam Al-Razi terasa hingga Barubadebod kemudian. Kitabnya, Al-Muhassal, menjadi rujukan standar di madrasah-madrasah. Banyak ulama besar setelahnya menulis syarah atau ringkasan atas karyanya, membuktikan betapa pentingnya ide-ide Al-Razi dalam kurikulum pendidikan Islam. Bahkan, ulama sekelas Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani pun mengutip pandangannya dalam isu-isu akidah. Tentu, tidak semua orang setuju dengan metodenya. Beberapa kritikus dari kalangan tradisionalis menuduh pendekatannya terlalu filosofis dan terlalu mengandalkan akal, yang dikhawatirkan bisa membuka pintu keraguan.
Namun, terlepas dari perdebatan itu, nama Imam Fakhruddin Al-Razi tetap terukir dalam sejarah sebagai pembela akidah Sunni yang brilian, yang menggunakan senjata rasionalitas untuk menghadapi tantangan pemikiran di zamannya. Kisah Al-Razi mengajarkan kita pentingnya berpikir kritis, terbuka, namun tetap teguh pada prinsip. Mari kita bedah kontribusi luar biasa Al-Razi dalam dunia filsafat Islam. Al-Razi hidup di zaman yang seru. Ia sejawat dengan filsuf besar seperti Suhrawardi, pendiri filsafat Iluminasi, dan hidup dalam gelombang pemikiran setelah era Ibnu Sina. Nah, disinilah keunikan Al-Razi. Ia adalah seorang teolog ortodoks yang juga ahli filsafat. Posisinya unik karena ia tidak serta-merta menolak filsafat seperti Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Filasifa yang terkenal itu. Gaya Al-Razi berbeda. Ia tidak menyerang, tapi membedah. Ia mengambil gagasan-gagasan filsafat, terutama dari Ibnu Sina, yang saat itu sangat dominan, lalu mengkritik dan mengevaluasinya secara mendalam dengan argumen filosofis yang sangat tajam. Kalau kalian baca karya-karyanya seperti Mab'ait al-Masyrikiyah atau Al-Ma'lib al-Aliyah, kalian akan menemukan diskusi metafisika dan logika tingkat tinggi. Saking detailnya, seringkali sulit untuk tahu mana pendapat pribadi Al-Razi dan mana yang hanya ia paparkan sebagai kemungkinan. Gaya penulisannya memang terkenal elusif. Ia menyajikan argumen pro dan kontra begitu rinci, seolah memaksa pembaca untuk berpikir keras sebelum bisa menebak posisi Al-Razi sendiri. Tapi jangan salah, Al-Razi bukanlah sekadar pengulas. Dalam beberapa isu kunci, ia menunjukkan posisi filosofisnya yang orisinal. Misalnya, dalam perdebatan klasik tentang eksistensi versus esensi atau wujud versus mahiyah, Al-Razi menawarkan analisis baru yang berbeda dari Ibnu Sina tentang apa itu realitas. Contoh keren lainnya adalah soal jiwa manusia. Banyak filsuf saat itu percaya jiwa terbagi-bagi berdasarkan fungsinya. Ada jiwa tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa rasional. Al-Razi menolak fragmentasi ini. Baginya, jiwa adalah satu kesatuan yang utuh, sebuah entitas tunggal. Ini adalah pemikiran yang sangat maju pada masanya. Dalam bidang etika, ia juga membahas dari mana datangnya nilai baik dan buruk. Al-Razi cenderung pada pandangan bahwa akal manusia bisa mengetahui nilai-nilai ini secara intrinsik, sebuah jembatan antara teologi dan filsafat. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Razi bukan cuma pengikut Ibnu Sina, tapi pemikir kreatif yang mereformulasi filsafat sesuai pandangannya. Kritiknya terhadap Ibnu Sina juga sangat eksplisit dalam karyanya Syarh al-Isyarat, sebuah komentar atas karya Ibnu Sina. Di sini, Al-Razi dengan tegas menolak konsep emanasi atau teori akal-akal kosmik yang diusung Ibnu Sina. Menurut Al-Razi, Allah menciptakan segala sesuatu secara langsung, tanpa perlu perantara intelek-intelek kosmis, seperti yang digambarkan para filsuf. Ini adalah upaya Al-Razi untuk mengislamkan konsep filsafat Yunani. Upaya ini juga terlihat dalam mahakaryanya, Tafsir Mafatih Al-Ghab. Saat membahas kosmologi, ia tidak ragu mengoreksi Aristoteles. Ia membuka kemungkinan adanya pluralitas dunia, bukan hanya satu alam semesta. Ia juga mengadopsi teori atomisme dari teologi Asy'ari bahwa alam semesta tersusun dari atom dan ruang kosong untuk menggantikan fisika
Aristotelian. Jadi, apa kesimpulannya? Al-Razi berhasil mendorong filsafat Islam ke tahap yang baru. Ia menyatukan filsafat dengan ilmu kalam, menciptakan semacam teosofi Islami yang rasional, tapi tetap berakar kuat pada wahyu. Ia memfilsafatkan teologi, sekaligus menteologikan filsafat. Pengaruhnya pun terasa hingga berabad-abad kemudian. Filsuf seperti Qutb al-Din al-Shirazi hingga Mail Sadra di abad ke-17 banyak mengutip dan terinspirasi oleh argumen-argumennya. Fakhruddin al-Razi adalah jembatan penting antara tradisi filsafat klasik dan sintesis pemikiran hikmah di periode selanjutnya. Ia menunjukkan bahwa menjadi seorang teolog yang taat tidak berarti harus menutup diri dari pemikiran rasional dan filosofis. Justru, dengan menguasai keduanya, ia mampu melahirkan karya abadi yang memperkaya khazanah intelektual Islam. Tahukah kamu, selain dikenal sebagai ahli tafsir dan teolog ulung, Imam Fakhruddin al-Razi juga seorang ilmuwan hebat. Yep, beliau adalah sosok polimat sejati yang menguasai berbagai cabang ilmu, dari agama hingga sains alam. Hidup di era kemasan Islam, Al-Razi tidak memisahkan antara sains, filsafat, dan teologi. Semua saling terhubung. Karena keluasan ilmunya inilah, beliau pantas menyandang gelar hakim atau ilmuwan yang bijak. Mari kita mulai dari astronomi dan kosmologi. Pemikiran Al-Razi di bidang ini benar-benar melampaui zamannya. Saat semua orang masih percaya pada model geosentris Ptolemeus yang bilang bumi adalah pusat satu-satunya alam semesta, Al-Razi justru menolaknya. Beliau berpendapat bahwa ruang angkasa itu sangat luas, tak terbatas, dan penuh dengan kemungkinan adanya dunia-dunia lain di luar sana. Wow, ini kan konsep multisemesta atau multiverse. Al-Razi juga mengkritik pandangan Aristoteles yang menganggap bintang-bintang itu menempel di langit yang padat dan berputar mengelilingi bumi. Menurutnya, konsep sempit seperti itu tidak sepadan dengan kemahakuasaan Tuhan. Gagasan Al-Razi tentang adanya ruang hampa di antara bintang dan planet, serta kemungkinan jumlah bintang yang tak terhingga, baru dibahas oleh ilmuwan modern baru berabad. Kemudian, bisa dibilang, beliau adalah salah satu pelopor gagasan astronomi modern di dunia pramodern. Sekarang kita pindah ke fisika. Al-Razi mendukung teori atomisme yang menyatakan bahwa materi tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut atom, dan ada ruang kosong di antaranya. Teori ini bertentangan dengan fisika Aristoteles yang menganggap materi itu kontinu tanpa ada kekosongan. Dengan mendukung atomisme, Al-Razi sekaligus memberikan landasan ilmiah bagi gagasannya tentang alam semesta yang majemuk. Kalau ada ruang hampa tak terbatas, maka tentu bisa ada banyak alam di dalamnya. Keren ya? Cara beliau memadukan sains dan teologi tidak berhenti di situ. Fakhruddin Al-Razi juga punya minat besar pada kimia, atau yang waktu itu lebih dikenal sebagai alkimia. Ada sumber yang menyebutkan beliau sampai menghabiskan banyak hartanya untuk melakukan berbagai eksperimen. Tujuannya mungkin untuk mencari cara mengubah logam biasa menjadi emas, seperti yang banyak dilakukan para alkemis zaman dulu. Meskipun tidak ada catatan beliau berhasil, ini menunjukkan semangat ilmiahnya yang luar biasa. Beliau tidak hanya berteori, tapi juga melakukan eksperimen dan observasi langsung untuk mencari bukti. Bagaimana dengan kedokteran? Al-Razi memang bukan dokter praktisi, tapi pengetahuannya sangat luas. Beliau mempelajari secara mendalam karya legendaris Ibnu Sina
yaitu Kanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine. Bahkan, Al-Razi menulis sebuah buku penjelasan atau syarah yang menguraikan isi kitab tersebut. Beliau juga menulis tentang anatomi dan fungsi organ tubuh, yang menunjukkan kemampuannya menghubungkan filsafat alam dengan ilmu kedokteran. Terakhir, Al-Razi juga ahli dalam ilmu falak atau astrologi. Saat itu, astrologi masih dianggap bagian dari sains. Dalam kitab tafsirnya, beliau sering memasukkan pengetahuan tentang perbintangan saat membahas fenomena alam atau sifat planet. Tapi, beliau tetap kritis. Al-Razi tidak menelan mentah-mentah semua takhayul astrologi, melainkan memilah mana yang rasional dan mana yang tidak. Sikap kritis inilah yang turut membantu membersihkan sains dari ansorenser yang tidak ilmiah. Secara singkat, Fakhruddin Al-Razi adalah contoh sempurna ilmuwan Muslim yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu alam, meskipun beberapa pandangannya mungkin terdengar keliru. Menurut standar sains modern, semangat intelektualnya yang komprehensif, kritis, dan terbuka pada bukti adalah warisan yang sangat berharga bagi kita semua. Siapa sih ulama yang kitab tafsirnya disebut punya segalanya? Bahkan sampai ada pepatah, kalau semua kitab tafsir di dunia ini hilang, cukup satu kitabnya saja untuk menggantikan semuanya. Ya, dialah Fakhruddin Al-Razi, seorang polimat raksasa yang pengaruhnya mengguncang tradisi keilmuan Islam klasik. Mari kita mulai dari karyanya yang paling fenomenal, Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib. Kitab ini bukan sekadar tafsir biasa. Imam As-Suyuti, seorang ulama besar, menyebutnya sebagai gudang ilmu yang sukar ditandingi. Kenapa begitu? Karena di dalamnya, Al-Razi tidak hanya menafsirkan ayat Al-Quran. Ia membahas segalanya, mulai dari teologi, filsafat Yunani, astronomi, tata bahasa, sampai anekdot dan syair Arab klasik. Semuanya ada di sana, terurai dengan sangat detail. Memang, ada yang mengkritik gayanya yang dianggap terlalu bertele-tele. Tapi justru karena itulah, Tafsir Al-Kabir menjadi semacam ensiklopedia raksasa bagi generasi setelahnya. Semua informasi yang dibutuhkan, dari yang paling dasar hingga paling rumit, bisa ditemukan di sana. Pengaruh Al-Razi tidak berhenti di tafsir. Dalam ilmu kalam atau teologi Islam, ia adalah salah satu peletak dasar teologi Sunni periode akhir bersama Imam Al-Ghazali. Kitab-kitabnya seperti Al-Muhassal dan Al-Arba'in menjadi kurikulum standar di madrasah-madrasah pada masanya. Ulama-ulama besar Asyariyah setelahnya, seperti Qodi Adud, Al-Din Aliji, dan Said Al-Din Al-Taftazani, banyak terinspirasi oleh model pemikiran sistematis yang dibangun oleh Al-Razi. Hebatnya lagi, pengaruhnya bahkan melintasi batas mazhab. Para ulama Maturidiyah di wilayah timur yang berbeda aliran pun turut mengadopsi beberapa argumentasi logis dari Al-Razi. Ini menunjukkan betapa luas jangkauan pemikirannya. Al-Razi juga menghidupkan kembali tradisi perdebatan ilmiah yang sehat. Pandangan-pandangannya yang tajam dan terkadang provokatif mendorong para ulama lain untuk menulis sanggahan atau pembelaan. Ironisnya, aktivitas intelektual inilah yang justru membuat khazanah keilmuan Islam menjadi semakin kaya dan berwarna. Bagaimana dengan filsafat? Nah, di sini peran Al-Razi sangat transformatif. Setelah abad ke-13, hampir tidak ada lagi filsafat murni di dunia Islam tanpa sentuhan teologi atau kalam. Al-Razi adalah salah satu aktor utamanya. Dengan mengkritisi filsafat Avicenna atau Ibn Sina secara mendalam, ia membuka jalan bagi lahirnya sintesis baru
antara filsafat dan teologi yang lebih sesuai dengan semangat Islam. Para filsuf besar di kemudian hari, seperti Mir Dame dan Mel Sadra di Persia, banyak berutang pada pendekatan integratif yang dirintis oleh Al-Razi. Pengaruhnya bahkan merambah ke ilmu-ilmu praktis seperti usul fiqh atau metodologi hukum Islam. Kitabnya Al-Mahsul menjadi rujukan penting yang banyak dikomentari dan diringkas, terutama di kalangan mazhab Syafi'i. Bahkan dalam tasawuf, meskipun tidak secara langsung, apresiasi Al-Razi terhadap sufisme di akhir hayatnya membantu menjembatani hubungan antara kaum sufi dan para teolog. Melihat pengaruhnya yang begitu luas, tidak heran kalau para sejarawan dan ulama klasik memberinya gelar-gelar kehormatan yang luar biasa. Taj al-Din al-Subki dalam kitab biografinya yang terkenal menempatkan Al-Razi sebagai ulama paling menonjol di generasinya, yang ilmunya meliputi segala disiplin, baik ilmu akal maupun ilmu wahyu. Tentu, pengaruh besar tak luput dari kritik. Sebagian ulama tradisionalis merasa khawatir metode filsafat Al-Razi bisa menjauhkan orang dari pemahaman teks suci yang literal. Kritik paling terkenal datang dari Ibnu Taimiyah. Ia menyindir tafsir Al-Razi dengan mengatakan, di dalamnya ada segala sesuatu, kecuali tafsir itu sendiri. Sindiran ini menyoroti kecenderungan Al-Razi yang seringkali membahas topik-topik di luar konteks ayat. Ibnu Taimiyah juga mengkritik pendekatan Al-Razi dalam akidah yang dianggapnya bisa menimbulkan keraguan. Namun, terlepas dari kritik tersebut, posisi Fakhruddin Al-Razi sebagai salah satu pilar utama keilmuan Islam tidak terbantahkan. Ia dihormati oleh berbagai kalangan, dari Asy'ariyah, Salafi, hingga pemikir Syiah sekalipun yang mengakui kecerdasannya. Namanya abadi dalam sejarah sebagai seorang imam, filsuf, teolog, dan mufassir yang warisan intelektualnya terus hidup dan menginspirasi hingga hari ini. Demikianlah sekilas tentang betapa dahsyatnya pengaruh Fakhruddin Al-Razi dalam tradisi keilmuan Islam. Warisan intelektual Fakhruddin Al-Razi ternyata masih sangat relevan dan berpengaruh besar dalam diskursus Islam kontemporer. Bayangkan, karya-karya Al-Razi yang berusia ratusan tahun masih menjadi objek studi serius, baik di kalangan akademis maupun di pesantren tradisional. Salah satu mahakaryanya, Tafsir Al-Kabir, bahkan sudah mulai diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul The Great Exegesis. Ini membuka pemikiran cemerlang Al-Razi ke panggung dunia, menjangkau audiens global yang lebih luas. Di pusat-pusat keilmuan Islam seperti Al-Azhar di Mesir atau pesantren Nenu di Indonesia, kitab-kitabnya tetap menjadi rujukan utama. Argumen-argumennya tentang eksistensi Tuhan atau hikmah di balik syariat masih sering dikutip dalam kitab-kitab akidah Asy'ariyah modern. Bahkan, teolog kontemporer seperti Said Fodah dari Yordania secara terbuka mengakui bahwa ia sangat terinspirasi oleh metode berpikir dan keluasan argumentasi Al-Razi. Tentu saja, tidak semua pihak sepakat. Kalangan Salafi modern yang banyak terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah, misalnya, masih melontarkan kritik terhadap pendekatan Al-Razi yang menggunakan ilmu kalam dan filsafat. Perdebatan tentang manfaat dan mudarat pendekatan filosofis dalam memahami agama ini terus berlangsung hangat. Namun, menariknya, bahkan para pengkritiknya pun tidak bisa memungkiri kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh Al-Razi. Meskipun mereka menolak metodenya, ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Al-Razi, bahkan di kalangan yang berseberangan dengannya. Lebih dari itu, Al-Razi kini juga menjadi simbol penting dalam diskusi integrasi
antara agama dan sains. Para pemikir dan ilmuwan Muslim modern sering menyoroti pemikirannya sebagai bukti bahwa ulama klasik Islam sama sekali tidak anti-sains. Salah satu contoh yang paling sering diangkat adalah konsep multiverse atau banyak alam semesta yang pernah ia gagas. Dalam tafsirnya, ide ini dianggap mendahului temuan sains modern. Dan ini memicu diskusi menarik tentang bagaimana kita bisa menafsirkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam dengan cara yang kreatif dan terbuka. Persis seperti yang dicontohkan Al-Razi. Usahanya untuk mendamaikan akal dan wahyu juga menjadi inspirasi penting dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Seperti sekularisme, Al-Razi menunjukkan bahwa iman dan nalar bisa berjalan beriringan, saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Di dunia akademik barat, pesona Al-Razi juga tak kalah bersinar. Banyak sekali tesis dan disertasi yang mengupas berbagai aspek pemikirannya, mulai dari logika, epistemologi, hingga teologi. Puncaknya, pada tahun 2023, namanya resmi masuk dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, sebuah pengakuan prestisius bahwa Al-Razi adalah seorang filsuf kelas dunia, bukan sekadar ulama lokal. Ini menegaskan posisinya dalam sejarah intelektual global yang tak bisa diabaikan. Pada akhirnya, bagi kita umat Islam hari ini, Fakhruddin Al-Razi adalah teladan seorang ulama multidimensi. Di zaman yang serba terspesialisasi ini, sangat sulit menemukan sosok yang menguasai begitu banyak bidang ilmu sekaligus. Ia adalah bukti nyata bahwa mendalami agama tafakuh fiddin bisa bersanding dengan mendalami alam semesta tafakuh fil kaun. Semangat integratif dan daya kritisnya melampaui zaman, menjadi inspirasi bagi model pendidikan Islam holistik yang kita cita-citakan. Al-Razi mengajarkan kita untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang tidak pernah takut pada ilmu pengetahuan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa Imam Fakhruddin Al-Razi adalah sosok ulama ensiklopedis sejati yang jejaknya terasa di hampir semua cabang ilmu Islam. Bayangkan, dari latar belakang hidupnya yang kaya, perjalanan intelektualnya yang begitu luas, sampai karya-karyanya yang monumental. Semua ini menjadikannya salah satu raksasa pemikiran Islam di abad ke-6 Hijriah atau abad ke-12 Masehi. Beliau adalah figur yang berhasil mengukuhkan tradisi tafsir dengan pendekatan yang unik, memperkaya ilmu kalam dengan sentuhan filsafat yang mendalam, dan bahkan ikut mendorong kemajuan sains dalam bingkai teologis. Coba kita pikirkan lagi, betapa tradisi keilmuan Islam klasik berutang banyak pada pemikiran seorang Al-Razi. Hebatnya, gaung pemikirannya itu bukan cuma berhenti di masanya, tapi masih terasa sampai hari ini di zaman kontemporer kita. Ada satu hal yang menarik tentang Al-Razi. Sepanjang sejarah, beliau menerima banyak pujian sekaligus kritik tajam dari para ulama lain. Tapi justru inilah yang menegaskan betapa penting dan signifikannya sosok beliau. Al-Razi begitu berpengaruh sampai-sampai tidak mungkin untuk diabaikan, baik oleh para pendukungnya maupun para pengkritiknya. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh yang ia tinggalkan. Bahkan dalam ensiklopedia sekelas Britannica disebutkan bahwa meskipun Al-Razi punya banyak lawan karena wataknya yang terkadang dianggap keras, tapi kecemerlangan intelektualnya diakui secara universal. Ini adalah sebuah pengakuan luar biasa, sebuah kesaksian abadi bahwa Fakhruddin Al-Razi memang salah satu ulama terbesar yang pernah lahir dalam khazanah
peradaban Islam, dari tafsir, filsafat, hingga sains. Namanya selalu disebut sebagai rujukan utama. Warisan Al-Razi mengajarkan kita tentang pentingnya semangat belajar lintas disiplin, keberanian untuk berpikir kritis, dan kemampuan untuk merangkai berbagai ilmu dalam satu bingkai pemahaman yang utuh. Pemikirannya tidak hanya relevan untuk dikaji secara akademis, tapi juga memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus haus akan ilmu pengetahuan dan tidak pernah berhenti bertanya. Al-Razi adalah bukti nyata bahwa seorang pemikir besar bisa melampaui zamannya dan karyanya akan terus hidup, menerangi jalan bagi generasi-generasi setelahnya. Semoga kisah beliau bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang tokoh-tokoh hebat lainnya dalam sejarah Islam.